Halo, apa kabar? Kita lanjut ya ke topik berikutnya. Setelah kita membahas apa tadi? Facebook, Twitter, kita akan melanjutkan ke Instagram sebagai sebuah jenis media sosial yang masih eksis dan dia memiliki rekam jejak yang baik dalam bisnis industri media sosial. Dan ada banyak penelitian-penelitian ya yang membahas Instagram dalam subjek penelitiannya. Oke, Instagram. Oke, apa sih yang bisa kita dapatkan peroleh dari kita belajar Instagram pada materi ini? Pertama, eh, kalian, Anda itu dapat memahami Instagram sebagai media sosial berbagi foto. Ya, bagaimana kemudian dia sebagai sebuah platform media sosial yang sangat kental dengan unsur visualnya, kita mampu memahami dia dari perspektif komunikasi visual. Yang ketiga, kita akan merangkum penelitian-penelitian apa saja yang membahas Instagram sebagai bentuk komunikasi-komunikasi. Nah, oke. Nah, ini Instagram ya, teman-teman, itu berasal dari awalnya itu tercipta namanya itu dari dua istilah yaitu Insta dan Telegram gitu ya. Jadi Insta itu dia pilih gitu ya, itu terinspirasi dari kamera Polaroid gitu yang dulunya terkenal gitu ya dengan sebutan foto instan gitu ya. Dan sementara istilah gram itu berasal dari kata telegram yang mana cara kerja telegram ini adalah mengirimkan informasi kepada orang lain dalam waktu yang singkat gitu. Jadi maksud dari Instagram adalah mengirim informasi berupa foto instan kepada orang lain dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu. Nah, Instagram itu ya diluncurkan itu pada bulan Oktober 2010. Jadi 14 tahun yang lalu ya, teman-teman ya. Dan setelah dia berjalan 2 tahun, dia kemudian dibeli gitu ya secara resmi sebagai anak perusahaannya Facebook dengan nilai yang fantastik sebesar 1 miliar dolar. Nah, Instagram, kalau menurut Yang gitu ya dan kawan-kawan tahun 2015 itu menyebut Instagram itu sebagai media sosial yang sangat punya dampak yang luas gitu ya terhadap bagaimana orang berkomunikasi dan bersosialisasi gitu ya. Karena apa? Pengguna itu kecenderungannya dapat memanfaatkan si Instagram itu untuk menjalin gitu ya untuk membentuk pertemanan gitu ya dan bagaimana kemudian Instagram itu eh, dapat memelihara hubungan sosial kita gitu ya dengan teman dan dapat juga membangun reputasi atau citra penggunanya. Nah, ini ada beberapa fitur Instagram gitu ya yang khas gitu ya dari apa yang dilakukan oleh si Instagram ini. Pertama, bagaimana Instagram itu memiliki fitur atau semacam ketentuan untuk menerima, memverifikasi adanya pengajuan pertemanan gitu ya. Lalu kemudian bagaimana Instagram juga membuat sebuah fitur layanan yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk menghapus follower tanpa ketahuan. Nah, tentang bagaimana gitu ya tindak screenshot gitu ya, story pada DM itu juga bisa kemudian dilacak, itu dilakukan oleh Instagram tahun 2018 dan Instagram juga membuat fitur dark mode gitu ya dan eh, dia membuat Instagram Musik pada tahun 2019. Ini beberapa hal lain yang dilakukan oleh si Instagram ya. Salah satunya membuat fitur profesional gitu ya, dashboard profesional. Itulah bagaimana kemudian dia juga membuat fitur fitur seperti live room gitu ya dan juga fitur recently delete.
Nah, Instagram juga membuat gitu ya pesan-pesan lintas platform gitu ya, eh, yang mana dia bisa terhubung menghubungkan antara Instagram dan Messengers. Nah, lalu juga Instagram membuat gitu ya fitur agar jumlah-jumlah like yang dimiliki itu dapat disembunyikan dan juga membuat reel gitu ya yang seperti mirip dengan apa yang dilakukan oleh TikTok. Nah, Instagram juga sekarang gitu ya membantu penggunanya bisa memahami informasi atau maksud dari pengguna lain yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan dia sehingga dia bisa menangkap apa maksudnya sekalipun berbeda bahasa, terus bagaimana kemudian menambahkan tambahan-tambahan stiker-stiker dalam postingannya, filter-filter. Bagaimana sekarang juga kita nggak hanya bisa mengupload foto dan video dari perangkat mobile, tapi saat kita mengakses Instagram lewat komputer, kita pun juga bisa melakukan upload foto dan video. Yang lain gitu ya, ada lagi tentang bagaimana ada postingan tren atau tantangan baru yang dapat diposting gitu ya, baik dalam bentuk foto atau video itu agar kemudian diikuti oleh pengguna-pengguna yang lain. Nah, itu fitur yang apa namanya secara satu sisi itu merupakan apa namanya bagaimana bentuk budaya yang baru, bagaimana kemudian menjadi penghubung interaksi antar satu pengguna dengan pengguna yang lain. Tapi satu sisi yang lain itu dinilai dapat mengekspos data-data informasi yang sifatnya private dan ini sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya dan masalah gitu ya bagi pengguna tersebut gitu ya. Nah, ada juga tentang bagaimana fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan sebagai wadah ekspresi diri yang spontan gitu ya. Ah, Lalu ada berbagi pengalaman pada orang lain yang terpilih atau yang disebutnya dengan close friend gitu ya. Terus bagaimana juga kemudian ada koleksi bersama dan dapat mengisi dan menyimpannya. Ini beberapa perkembangan yang dilakukan ini. Nah, kita akan melihat teman-teman Instagram itu sebagai sebuah jenis media sosial yang sangat kental untuk berbagi foto atau sharing konten sharing gitu ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Ting tahun 2015 itu menyebut bahwa Instagram adalah aplikasi media sosial yang aktivitas utamanya adalah berbagi foto gitu ya. Jadi Instagram itu memang sangat-sangat kental dan memang identik dengan foto ataupun video gitu ya. Sarah Vinell gitu ya tahun 2017 bilang bahwa perilaku berbagi foto itu akan memudahkan pengguna lain itu untuk mengetahui seperti apa kepribadian-kepribadian yang dimiliki dari individu tersebut gitu ya. Nah, dengan kemudian mengetahui kepribadian tersebut itu menjadi salah satu kemudahan bagi satu sama lain untuk membangun hubungan sosial dalam jaringan gitu. Nah, peneliti Chili tahun 2015 menyebut gitu ya, ada beberapa motivasi yang dilakukan yang dimiliki oleh pengguna terkait perilaku berbagi foto. Ya, pertama adalah tergerak karena motivasi yang sifatnya untuk mencari atau untuk mengikuti informasi-informasi tertentu. Atau kedua, kemudian motivasinya adalah dukungan komunitas. Ketiga, untuk pencarian status dan yang terakhir adalah presentasi diri. Nah, Svensson dan Rusman tahun 2017 mengatakan hal lain yang menarik dari aktivitas berbagi foto itu menjelaskan bagaimana si pembuat atau produsen gambar-gambar atau foto-foto visual tersebut itu ya itu disebutnya memang sengaja agar foto dan video tersebut itu dapat diakses oleh publik gitu ya yang kemudian bisa dibagikan diakses di berbagai platform yang berbeda gitu ya jadi spreadable gitu ya dapat tersebar. Nah, berkaitan dengan perilaku berbagi foto juga gitu ya, disebut oleh si Jang dan kawan-kawan itu bahwa eh, pengguna yang
kategori remaja itu nggak sering mengunggah foto kalau dibandingkan sama pengguna-pengguna media sosial yang sudah dewasa. Nah, tapi mereka, si pengguna remaja ini, itu lebih banyak melakukan aktivitas penambahan-penambahan tag dalam keterangan foto mereka. Gitu. Nah, remaja pun gitu ya, dilihatnya itu lebih banyak menyukai aktivitas likes dan komentar pada foto mereka dan kalaupun mengunggah foto itu kebanyakan adalah selfie ya. Selfie ini dipilih itu atas tujuan untuk mengekspresikan diri mereka dan itu jauh lebih banyak dilakukan oleh pengguna remaja ketimbang dewasa. Kalau yang berkaitan dengan selfie ya. Nah, lalu kemudian apa aja sih foto-foto yang yang kerap dibagikan, yang kerap diunggah oleh pengguna Instagram? Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Manikonda dan Kambati tahun 2014 gitu ya. Nah, ada jenis-jenis eh, foto yang banyak diunggah, yaitu tentang pertemanan, tentang makanan, tentang gawai, teknologi-teknologi, tentang apa namanya meme gitu ya. Lalu ada banyak juga golongan-golongan yang suka membagi foto tentang hewan peliharaan mereka, lalu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mereka di rumah maupun di luar rumah, selfie atau potret diri dan yang terakhir adalah fashion. Nah, berkaitan dengan penggunaan Instagram, ini dijelaskan oleh Triviro tahun 2018. Ada dua faktor penggunaan ya yang mendorong orang untuk menggunakan media Instagram untuk memenuhi kebutuhan individu gitu ya. Jadi kebutuhan individu ini adalah bagian dari seperti untuk bergaul dan bersosialisasi dan juga untuk apa ya presentasi diri atau tentang bagaimana individu menggunakan Instagram gitu ya, bagaimana mengatur Instagram, bagaimana dan seperti apa saja foto-foto yang dibagikan oleh dirinya itu untuk sebagai salah satu cara untuk membentuk kesan eh, orang lain terhadap dirinya gitu. Nah, juga tentang bagaimana penggunaan Instagram itu selain karena kebutuhan individu itu juga didorong oleh keyakinan-keyakinan perilaku dan keyakinan nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh si pengguna gitu ya. Jadi keyakinan perilakunya itu terdiri dari kepuasan pribadi gitu ya, tentang bagaimana fungsi-fungsi yang dimiliki, kegunaan-kegunaan fitur gitu ya, yang dirasa berguna bagi dia gitu ya. Lalu ada peran-peran sosialisasi ya yang dimiliki Instagram dan keyakinan perilaku lain adalah berupa perilaku berbagi informasi, hiburan, dan itu merupakan keyakinan-keyakinan perilaku yang menjadi dasar penggunaan Instagram. Nah, sementara keyakinan normatifnya yang merupakan penggerak orang-orang atau penggerak pengguna untuk menggunakan Instagram itu lebih dibentuk karena pengaruh dari kakak adik gitu ya, kerabat, sahabat, teman dekat, teman secara umum dan lain-lain yang mengulas aplikasi tersebut. Jadi lebih ke arah testimoni, eh, pendapat-pendapat, pengalaman-pengalaman yang dirasain oleh orang-orang penting sekeliling mereka yang kemudian ulasan-ulasan tersebut mempengaruhi dia untuk merasa yakin dan dalam menggunakan Instagram. Nah, ini kita masuk ke dalam kajian. Isu-isu apa aja sih yang membahas Instagram dalam apa namanya dalam kajian-kajian yang ada gitu ya. Nah, isu yang membahas tentang Instagram itu ada beberapa hal. Ada yang menyangkut tentang kepercayaan diri, well-being atau kesejahteraan sosial, kesejahteraan psikologis atau tentang kaitannya Instagram itu berkaitan dengan kemunculan fear of missing out atau FOMO gitu ya. Nah,
Triviro 2018 menyebut bahwa aktivitas-aktivitas penggunaan media sosial itu meningkatkan rasa penerimaan pengguna sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka gitu ya. Nah, bagaimana Instagram itu ya, kita menggunakan Instagram itu punya hubungan-hubungan yang positif terkait tentang kepercayaan diri kita. Semakin aktif pengguna gitu ya menggunakan atau terlibat dengan Instagram, semakin tinggi juga tingkat kepercayaan diri si pengguna tersebut gitu. Nah, sayangnya pada penelitian lain itu menyebut bagaimana penggunaan Instagram ya, Mas dan Mbak itu berhubungan dengan kecemburuan sosial yang biasanya terjadi sebagai hasil dari perbandingan sosial. Jadi kita melihat teman-teman kita lewat media sosial habis apa namanya habis belanja ini itu punya barang baru ini itu menampilkan bagaimana dia traveling ke sana ke sini, menampilkan hal-hal yang positif. Nah, di situ muncul banyak kecemburuan sosial atasnya gitu, dan itu menjadi salah satu sumber perbandingan sosial gitu. Nah, ini hal yang eh, punya sisi negatif gitu ya terkait Instagram gitu. Nah, Salim dan kawan-kawan 2017 terkait tentang adanya fear of missing out gitu ya. Itu terjadi karena media sosial digunakan untuk menjembatani gitu ya hubungan pengguna dengan orang yang berada pada waktu dan tempat berbeda dan bagaimana mendapatkan dukungan sosial bagi individu. Jadi individu itu cenderung memiliki ketakutan kehilangan hubungan sosial. Nah, ini komunikasi visual pada Instagram. Nah, Instagram kita tahu ya, teman-teman ya, bahwa mereka itu landasannya adalah berbagi foto, berbagi visual. Nah, kehadiran Instagram ini selain YouTube, Snapchat gitu ya, apalagi TikTok itu ya, sangat-sangat menggeser lingkungan atau ekologi media sosial menuju ke arah yang sangat-sangat visual. Nah, visual yang di sini yang dimaksud itu seperti apa sih? Bukan hanya gambar, tapi termasuk di dalamnya ada foto, video, grafis, gambaran animasi, kombinasi gambar dan teks, dan lain-lain. Jadi, ini kemudian Instagram itu konteksnya bisa dikaitkan dengan komunikasi visual. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi visual? Nah, komunikasi visual adalah tentang ekspresi yang digunakan pada hubungan sosial dan juga bagaimana penyampaian visual itu sangat-sangat eh, visual dan itu membentuk kehidupan sosial individu gitu ya. Nah, Svensson dan Rusman mengatakan bahwa komunikasi visual adalah komunikasi dengan visual dalam media. Ya, jadi komunikasinya melalui visual dan itu membutuhkan adanya media, menunjukkan adanya kolaborasi penciptaan makna dari gambar visual pada platform media sosial itu yang dimaksud dengan komunikasi visual. Oke, ini beberapa perkembangan ya yang ditandai dengan fitur-fitur yang dimiliki dan dikembangkan oleh Instagram. Apa saja? Yaitu tahun 2015 gitu ya, tentang menjelaskan bagaimana foto pada Instagram itu mengubah praktek berbagi foto dari ritual formal dan terlembaga menjadi ritual yang tak lagi formal, yang tidak lagi kaku gitu ya, yang santai dan juga sangat personal. Itu Gibbs tahun 2015. Lalu kemudian ada fitur hashtag yang dimiliki dia itu tentang bagaimana disebut dalam penelitian itu lebih untuk pengelompokan dan pembuat trending topik. Nah, seringkali hashtag ini itu berfungsi untuk dapat mengkomunikasikan keadaan emosional ya dan juga konteks afektif atau perasaan seseorang. Nah, hashtag ini juga disebut oleh Gibbs itu memperluas pengalaman pengguna dengan jaringannya.
Nah, ada fitur ya yang populer juga pada Instagram yaitu Geotag Photo Maps gitu ya. Geotag itu menampilkan tempat pengguna mengambil foto dan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menjelajahi atau apa ya, untuk melihat gitu ya tempat di mana orang lain tersebut mengambil foto gitu ya. Jadi geotag ini itu mampu menerobos gitu ya, mampu meleburkan batas-batas antara jarak fisik dan kedekatan fisik gitu. Jadi tidak lagi kita perlu untuk menggerakkan fisik kita untuk mengetahui lokasi-lokasi yang dimaksud gitu. Nah, itu jadi tidak lagi juga membuat apa namanya kedekatan fisik itu sebagai penghubung manusia untuk melakukan pengembangan hubungan sosial. Nah, geotek ini ya sangat-sangat penting, sangat-sangat dimanfaatkan dalam konteks-konteks komersil seperti bisnis gitu ya, untuk menunjukkan di mana produk itu dapat diperoleh atau pembukaan toko baru gitu ya, atau kemudian bisa juga berkaitan dengan eh, tourism gitu ya, itu sangat memerlukan geotek foto untuk menjelaskan lokasi di mana lokasi-lokasi tertentu. Nah, nggak hanya itu, pada konteks komunikasi antar personal juga sangat-sangat luas gitu ya, beragam yang menggunakan Instagram sebagai objek penelitiannya. Nah, ini Salim sama Triviro mengatakan gitu ya, aktivitas mengunggah foto diri ya yang dilakukan di Instagram itu terkait dengan presentasi diri. Jadi bagaimana Instagram itu dibuat di bagaimana tampilan dirinya, presentasi dirinya, profil bagaimana yang dia buat, foto-foto seperti apa yang dia unggah, bagaimana aktivitasnya, itu dilakukan sebagai upaya si pengguna itu untuk membentuk kesan orang lain, ya. Seperti apa sih kesan-kesan yang diinginkan oleh si pengguna dan itu pula yang kemudian dia akan yang akan mempengaruhi bagaimana dia menampilkan dirinya di Instagram. Nah, apa sih yang dia mau? Ya tentu kesan yang diinginkan gitu ya, atau pengakuan atas si identitas si individu tersebut. Oke, menarik ya. Itu juga mungkin keseharian yang kita nggak sadari yang kita lakukan bagaimana kita menggunakan Instagram ya untuk menimbulkan kesan-kesan yang kita inginkan gitu ya. Nah, Ross tahun 2019 mengatakan fitur Lash itu menentukan cara pengguna memproyeksikan diri dan juga berdialog dengan pengguna lain. Oke, nah Serafinelli satu sisi yang lain menjelaskan kebersamaan virtual itu merujuk pada gagasan yang menyatakan bahwa media sosial itu didasarkan pada kontak ya, kenalan dan teman yang ada. Dan bagaimana hubungan sosial pada Instagram itu dibentuk oleh penggunaan visual untuk menghasilkan dan juga menjaga hubungan. Nah, pada konteks lain, komunikasi kelompok pada Instagram gitu ya, disebut oleh Rosman dan Svensson itu ada 4 variabel gitu ya yang terkait tentang kelompok gitu ya. Khususnya organisasi gitu ya. Pertama, persepsi unggahan, yang kedua manajemen kesan gitu ya. Yang ketiga itu integrasi, yang keempat adalah interaktivitas. Nah, yang terkait tentang persepsi unggahan, gambar, foto, visual itu sangat penting untuk menciptakan hubungan yang berkaitan dengan bagaimana followers itu memandang suatu organisasi. Jadi pada konteks penggunaan media sosial Instagram untuk organisasi itu perlu adanya pemahaman yang penting bagaimana gambar-gambar itu akan mempengaruhi atau menciptakan hubungan yang berkaitan hubungan-hubungan antara si followers dengan si organisasi tersebut gitu ya. Lalu kedua, eh, manajemen kesan gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini bahwa manajemen kesan itu tidak selalu berkaitan dengan individu tentang bagaimana si individu ini mempresentasikan dirinya
sebaik mungkin, tapi juga bagaimana pengguna ini bisa juga berasal dari organisasi gitu ya. Organisasi mengelola sedemikian rupa Instagramnya untuk dapat mengelola juga kesan audiens terhadap organisasi mereka. Tuh. Nah, yang ketiga integrasi gitu ya. Instagram itu dimanfaatkan, digunakan oleh organisasi itu untuk sebagai media pengumuman, untuk konten bersama, untuk referensi kampanye gitu ya. Jika pada suatu saat gitu ya organisasi itu melakukan kampanye mulai dari kampanye produk sehingga kampanye politik. Nah, terakhir interaktivitas gitu ya. Potensi-potensi interaktif dari konten pada Instagram itu dibentuk gitu ya oleh isi dan komentar-komentarnya. Jadi isi pesan dan komentar itu dapat diamati gitu ya lewat bentuk tulisan dan emotikon yang ada gitu ya. Bisa kemudian nadanya itu bisa entah itu kritik, serangan, pesimis gitu ya. Nah, ini membantu organisasi untuk mengetahui seperti apa sih nada pesan yang didapat yang di yang ditujukan ke organisasi mereka atau ke produk mereka gitu ya. Nah, pada hal yang lain, kalau kita bergeser ke komunikasi massa pada Instagram, nah ini Instagram diteliti dari sisi bagaimana eh, pengguna Instagram itu akan membentuk citra sebuah kota. Jadi penelitian yang dibuat oleh si Fatanti dan Suyutnya gitu ya, ini mengatakan pengguna itu mencoba mempromosikan kota mereka dengan cara sendiri melalui Instagram ya, yang mana Instagram ini menyediakan fitur dan foto, video, geotek yang memudahkan mencari orang untuk membantu pengguna lain itu mencari informasi tentang kota tersebut atau branding-branding yang diinginkan oleh sebuah kota gitu ya. Nah, itu kemudian bisa dimanfaatkan melalui media sosial gitu ya. Dan juga mendorong pengguna-penggunanya untuk bisa membantu mencapai branding-branding atau citra yang diinginkan oleh kota tersebut. Contohnya apa ya? Bekasi gitu ya, mungkin ya. Apa sih branding yang ingin dia punyai gitu ya terkait tentang dirinya sebagai sebuah kota gitu ya, atau sebagai smart city, sebagai kota patriot. Nah, maka kemudian media sosial digerakkan untuk bisa mencapai branding yang diinginkan tersebut gitu ya, atau dia membuat semacam eh, program yang bisa mendorong penggunanya untuk bisa membantu gitu ya, membantu untuk mencapai branding kota yang dimau gitu ya oleh si Bekasi tersebut. Nah, pada konteks komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh si Lim dan Chill gitu ya tahun 2020 itu mengatakan eh, organisasi perusahaan dalam memanfaatkan Instagram itu melakukan visual storytelling kepada followersnya. Itu ditandai dengan apa? Pemilihan foto-foto, seleksi-seleksi seleksi-seleksi foto-foto tertentu dengan ditambahkan narasi-narasi tertentu sehingga kemudian followers mendapatkan pengalaman-pengalaman tertentu dan menciptakan makna-makna yang makna-makna yang sesuai dengan apa yang dimau gitu ya dari si pemasar gitu ya, dari narasi yang ada dalam foto atau video merek tersebut. Nah, dalam konteks komunikasi publik apa aja? Nah, kalau komunikasi publik yang muncul dalam riset di Instagram itu kaitannya dengan kampanye soal tubuh ya. Seperti apa gaya hidup yang sehat atau bagaimana body positivity dalam arti bagaimana kita menerima, mencintai apa badan kita, tubuh kita, fisik kita gitu ya, dan menunjukkan bagaimana Instagram berhubungan dengan citra tubuh gitu ya. Bahkan Instagram itu menjadi media sosial yang gencar digunakan untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat gitu. Oke, nah kalau komunikasi politik ini dilakukan salah satunya oleh Munas dan Towner tahun 2017 gitu ya, tentang bagaimana kampanye media sosial yang dilakukan oleh
Amerika di sana itu memasukkan platform jejaring sosial gitu ya, Instagram yang berpusat pada gambar dan video. Nah, topik lain gitu ya pada Instagram ini mengaitkan pada isu-isu bunuh diri gitu ya. Jadi postingan seperti kata-kata ataupun visual yang berhubungan dengan bunuh diri itu ternyata ada digunakan atau marak digunakan di media sosial gitu ya. Dan unggahan terbanyaknya itu adanya usaha cutting gitu ya, mengiris gitu ya untuk menunjukkan kesedihan, kebencian, bagaimana dia menampilkan kebencian terhadap dirinya sendiri, kesepian. Nah, sebaliknya, unggahan soal mencari bantuan, keinginan kematian, dan kesadaran membutuhkan profesional itu malah justru sangat jarang gitu ya. Ini hal yang sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, atau Hasan gitu ya, dan kawan-kawan tahun 2018 menyinggung adanya posisi penonton pada cyberbullying di Instagram. Nah, penonton itu dapat melakukan atau tidak melakukan intervensi terhadap penindasan di Instagram. Nah, ada kecenderungan pengguna ada yang memposisikan untuk diam, ya, tidak bereaksi apapun, atau ada juga pengguna-pengguna yang justru so concern dan melakukan intervensi terhadap penindasan di Instagram. Nah, kita lihat seperti apa sih komunikasi yang dilakukan. Oke, itu saja teman-teman terkait tentang Instagram. Kita akan melanjutkan ke YouTube ya.